rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Samakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Sekarang ini Yakut Khalil Qomas setelah melarang kota infak, setelah mengeluarkan peraturan sholat jarak-jarak, azan tidak boleh keras-keras, disamakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Ini penistaan. Seluruh pengacara muslim hari selama ini antum semua mengambil manfaat dari profesi antum untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yakut Khalil Qomas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing serentak di komunitas anda, di komplek anda menggonggong. Itu contoh ketika azan serentak dibunyikan, dia menyamakan suara azan dengan suara anjing. Maka muslim-muslim yang taat, yang anda profesi dan advokat di bidang hukum, tolong anda bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Penistaan. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Di antara penyebab seseorang masuk neraka, dalam Al-Quran Allah berfirman, fi jannati yatasa'alun, di sorga mereka saling mempertanyakan, saling bertanya. Nanti kita di sorga kumpul-kumpul, persahabatan di dunia, ketemu di sorga reuni, saling cerita. Akhirnya nanya kawan yang gak kelihatan, kawan yang tidak kelihatan, mana si fulan, mana si fulan. Mungkin kawan sama pengajian, kawan sama sekantor, kawan satu komunitas, kawan satu profesi, kawan. Nanti di akhirat terpisah. Allah bedakan, semua kita nanti akan dibedakan. Di dunia bersatu, di akhirat berpisah. Kembali kepada bagaimana jati diri kita. Anil mujrimin, tentang siapa ada bertanya? Tentang orang-orang mujrim, pelanggar-pelanggar aturan syariat, orang-orang ahli maksiat. Anil mujrimin. Ternyata nanti kata Ibnu Abbas, ada dari surga nanti bisa ngintip ke neraka. Ternyata kawan yang dicari itu nampak di neraka. Ditanya, ma salakakum fi saqar? Hei kawan, sana. Mungkin mantan bos, mungkin mantan satu komunitas. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa penyebabnya? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami ini bukan orang yang sholat. Gagal sholat. Gagal ibadah sholat. Lam naku minal musallin. Kesalahan pertama, gagal ibadah sholat. Maka sholat harus ditingkatkan terus kesempurnaan. Kedua kesalahan, walam naku nut'imul miskin. Kami tidak peduli dengan makanan fakir miskin yang kelaparan. Tidak bantu fakir miskin. Tidak berbagi. Gagal kesolehan sosial. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ini dulu berolok-olok bersama komunitas olok-olok. Bazir olok-olok agama. Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya kau berani berolok-olok?
Itu bahaya. Hukumnya murtad. Penistaan agama. Sekarang ini Yakut Khalil Qomas, setelah melarang kota infak, setelah mengeluarkan peraturan sholat jarak-jarak, azan tidak boleh keras-keras, disamakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Ini penistaan. Seluruh pengacara muslim hari selama ini antum semua mengambil manfaat dari profesi antum untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yakut Khalil Qomas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing serentak di komunitas Anda, di komplek Anda menggonggong. Itu contoh ketika azan serentak dibunyikan. Dia menyamakan suara azan dengan suara anjing. Maka muslim-muslim yang taat, yang Anda profesi di bidang advokat, di bidang hukum, tolong Anda bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Penistaan. Penistaan. Qurtubi mengatakan dan ulama-ulama hukumannya murtad. Hukumannya murtad. Dan hukumannya kalau dia muslim dieksekusi mati, itu hukum Islam. Minimal sesuai kalah dengan hukum di Indonesia ini. Maka orang hukum bergeraklah. Selama ini kan sudah kita manfaatkan jabatan keahlian kita untuk kesejahteraan hidup. Hari ini coba Anda berikan potensi di mata Allah Subhanahu wa taala, bela agama Allah dengan profesi Anda sebagai orang hukum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka berolok-olok dengan agama, berani menistakan. Apalagi ini dilakukan oleh Menteri Agama. Dosanya mengalir kepada Bapak Presiden kalau Bapak Presiden tidak memecatnya. Dosa-dosa kebijakan Menteri Agama yang merusak agama Islam, merugikan agama Islam, mengalir ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak memecatnya, memberikan sanksi kepada Menteri Agama ini. Yakut Khalil Qomas, mantan apa? Banser. Penjaga apa tadi? Ibu-ibu yang bilang. Nah, saya nanya aja. Terus kesalahan berikutnya. Kenapa masuk neraka? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini membohongi hari akhirat. Firaun saja ribuan tentaranya dan negara dikuasa tidak mampu menghalangi datangnya kematian. Tidak ada presiden di Indonesia ini yang tidak akan mati. Tidak ada pengawal presiden yang tidak akan mati. Tidak ada jenderal-jenderal yang tidak akan mati. Semua kekuatan akan berakhir dengan kematian. Bagaimana mendustakan Yaumuddin kalau semuanya sudah nyata dengan kematian? Bapak Soekarno masih hidup? Bapak Soeharto? Tidak ada. Dikawal ribuan tentara, malaikat maut tetap datang. Namrud dikawal, dibuat di kamar rahasianya, gampang saja oleh Allah dikirim nyamuk, tumbang Namrud itu, dicabut oleh malaikat maut dia. Ya nah, tahu antum? Ketika ditanya malaikat maut sebagai penutup, hai Israel, pernahkah engkau gundah mencabut nyawa seseorang? Pernah ya Allah, apa itu? Ketika engkau perintahkan aku mencabut nyawa seorang wanita yang punya anak kecil di atas kapal yang akan tenggelam. Aku sedih, anaknya akan yatim. Aku selamatkan anaknya ke pojok kapal. Aku cabut nyawa ibunya, yatimlah anaknya. Sedih aku ya Allah. Setelah sekian lama ditanya lagi oleh Allah, hai Israel, hai malaikat maut, pernahkah engkau senang mencabut nyawa seseorang? Pernah ya Allah. Apa itu? Ketika engkau perintahkan saya mencabut nyawa penguasa-penguasa zalim. Kebahagiaan bagi malaikat maut mencabut nyawa penguasa-penguasa zalim.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semua kita sadar insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi